warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aizal mustami'in, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddada ma'al barnamij at-ta'lim al-bu'd. Ma zala ma'akum akhukum billahi Sufyan As-Safi. Aizal mustami'in, fi hadha sabah bismillah ta'ala sanuwasilu الكلام في تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Innal ladzina yaktumun, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalallah, apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah dari kitab-kitab. Ya. Apa itu yang diturunkan oleh Allah? Yaitu tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, termasuk juga hukum-hukum di dalam kitab Allah. Jadi kata para ulama, ayat ini meliputi kaum Bani Israel atau dalam hal ini Yahudi yang menutup-nutupi info ya tentang kenabian Nabi Muhammad yang sudah ada ditulis di dalam At-Taurah dan juga Al-Injil. Jadi Bani Israel mencoba menyembunyikan itu. Ma anzalallahu minal kitab, atau dan juga mungkin bisa saja ayat ini juga berlaku bagi orang Islam ya yang menutup-nutupi hukum yang ada di kitab Al-Quran misalnya. Wa yashtaruna bihi saman qalila, dan mereka menjual, hanya menukar. Ya. Jadi menukar hukum ini atau info ini ya dengan harga yang murah. Artinya mereka mengutamakan hasrat duniawi untuk imbalannya adalah menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Nah, itu namanya sanan qalila. Ini luar biasa ini. Sindirannya luar biasa. Allah menyindir kaum Bani Israel yang mencoba untuk menyembunyikan tentang kenabian Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab mereka ya dengan imbalan duniawi. Allah menyebutnya dengan kata-kata samanan qalila, harga yang murah. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Subhanallah. Akibatnya ya dengan perbuatan itu ya menyembunyikan apa yang ada di jalan di kitab Allah, apakah itu hukum-hukum dan lain-lain, imbalan duniawi, maka yang mereka makan setelah hasil dari perbuatan mereka itu adalah api. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka itulah yang tidak makan ya, di dalam perut mereka, ya, makanan dalam perut mereka api. Ini artinya ungkapan yang keras. Ini sangat keras sekali sindiran ini. Wala yukallimumullah, dan akibat yang lain atau sanksi yang lain adalah la yukallimuhumullah, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Wala yuzakihim, ya di sini berarti bukan berarti tidak diajak bicara mutlak ya, dan bisa tidak diajak bicara ridha ya. Ya, jika tidak demikian maka semua orang pasti nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya mereka tidak diajak bicara ridha artinya itu ya. Karena semua orang pasti nanti dihisap di hari kiamat. Tak peduli apa orang kafir ataupun orang muslim. Wala yuzakihim, Allah tidak akan mensucikan mereka.
walahum azabun alim, dan bagi mereka jangan lupa azab yang sangat pedih. Ya, ini. Jadi ini ayat ini berkaitan dengan menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan info tentu yang paling utama ada ilmu agama. Ya. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man sa'ula an ilmin fakatamahu uljima bil jami minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian dia menyembunyikannya padahal dia tahu, maka dia akan ditusuk telinganya, akan dicambuk dengan cambukan api neraka wal iyadzubillah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah dari ayat di atas tadi pertama, wujubu nasril ilm, kewajiban untuk menyampaikan ilmu, kewajiban untuk menyebarkan ilmu, ya. Karena kebalikannya adalah menyembunyikan. Wa ta'aqqadu wujubu nasrihi idza da'atil haja. Maka akan menjadi ditekankan lagi ketika ketika ada desakan atau ada hajatan, ya, jika ada keperluan, ya, jika ada sebab bahwa ilmu itu harus disebar, ya. Nah, ini bagus sekali nih pertanyaannya. Apakah menjual ayat dengan harga yang murah itu berlaku juga bagi para pemberi fatwa untuk meminta pimpinan tertentu dengan menggunakan ayat? Jelas sekali, jelas ya. Jika apalagi sudah bertentang demi syahwat politik umpamanya, atau demi motif-motif politik umpamanya, atau motif duniawi umpamanya, kemudian ayat dijual belikan. Nah, ini sama persis, ini sudah jelas, sudah ini akan sesuai dengan ayat ini. Jadi betapa ayat Al-Quran itu berbicara ya sampai hari kiamat ya. Bahwasanya ini kitab bukan hanya berlaku pada zaman Nabi, ya zaman sekarang ya. Substansinya sama, cuma barangkali modus operandi dan juga caranya berbeda, orangnya yang berbeda. Tapi substansinya itu sama ya. Misalnya di zaman Bani Israel misalnya ada namanya Bal'am ibnu Ba'ura itu. Bal'am ini seorang alim, ya, seorang alim. Dia tiba-tiba menjadi sesat, ya, karena tergoda dengan tergoda dengan rayuan dunia, rayuan jabatan dan lain sebagainya, sehingga dia murtad. Padahal dia adalah termasuk murid, ya, kesayangannya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dia hampir derajatnya sebagai nabi. Ya, itu nanti pada saat di surat mana itu, di surat Al-A'raf itu kisahnya, ya. Ini Bal'am, ya, mungkin susah nanti kita kupas di sini atau kita angkat ya. Ya mungkin temanya kesukaan ya. Ya mungkin nanti pada bulan Ramadan ini sekaligus usulan untuk Ramadan nanti mungkin kita temanya tetap dari konteks Al-Qur'an, tapi mungkin isinya yang berisikan tentang kisah-kisah dalam Al-Qur'an ya. Apakah itu di zaman dahulu yang akan datang ya. Mungkin nanti bisa dibicarakan nanti di grup ya, nanti pada saat Ramadan ya. Artinya bahwa menjual ayat itu memang itu sesuatu yang sudah terjadi ya di zaman dulu dan sekarang. Ya, jelas itu suatu pelanggaran berat di mana menjual ayat untuk umpamanya motif politik atau menyenangkan penguasa dan sebagainya, padahal itu ayat itu tidak berkaitan dengan apa yang dia bicarakan. Ini termasuk di dalamnya, jelas sekali. Wa minha annal kutuba munazzalah min indillah. Nah, ini bahwa kitab yang diturunkan itu yang sah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kitab Taurat, Zabur, Injil ya. Nah, kita sudah meyakini bahwa kitab-kitab mereka itu sudah ada perubahan ya, diintervensi ya oleh ulama-ulama mereka. Adapun kitab, alhamdulillah Allah menjaga karena dengan firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun," kata Allah. Kami yang telah menurunkan kitab ini dan kami pula yang mengawasinya, yang memeliharanya. Alhamdulillah kitab Al-Quran kita, kitab suci kita sampai hari ini masih otentik. Ya. Segala daya upaya dari pihak musuh untuk mencoba, ya, untuk menghapus,
untuk menghilangkan, mengganti, meskipun hanya itu satu ayat, bahkan satu huruf itu pasti ketahuan. Nah ini alhamdulillah karena Allah sendiri yang langsung menjamin keautentikan dan keaslian kitab suci kita. Sering terjadi ya dari pihak musuh Islam mencoba untuk mengganti ya. Bahkan dari kelompok ya aliran sesat dalam Islam pun itu ketahuan, seperti kelompok Syiah umpamanya. Mereka punya Al-Qur'an sendiri tapi kan ketahuan sama umat Islam yang lain bahwa itu bukan kitab suci yang asli yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian faedah lagi bahwa ancaman yang serius ya bagi orang yang menyembunyikan tadi dan juga menjualnya. Ya. Jadi di sini ada dua kesalahan, ada dua dosa besar di sini. Pertama menyembunyikan dan kedua menjualnya. Nah, yaktumun wa yashtarun. Ya. Ini dua-duanya kena sanksi yang berat ya. Karena di dalam ayat yang lain, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika la'anuhumullah. Ya, ini yang menyembunyikan saja. Itu sudah laknat. Ya. Kalau yang menjual ayat ini di ayat yang lain disebutkan man kana yuridul hayatad dunya wa zinatan wa fi ilaihi a'malu wa fil wasun ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Nah, mereka itulah di akhirat tidak ada hadiah kecuali neraka. Wahabita ma sanau, maka hancur leburlah segala perbuatan mereka. Wabatilu maka ya'malun, dan celakalah dan batalah segala perbuatan mereka. Jadi ancamannya serius ya, orang yang menyembunyikan dan orang yang menjual dengan harga murah. Maka di sini dijelaskan ada empat kategori orang dalam hal ini. Pertama, maktumul ilma biakhlan bihi. Oman al-intifa, ada yang di antara mereka hanya menyembunyikan saja karena bakhil. Ya, menyembunyikan ilmu karena bakhil, ya, ini juga tercela. Al-qismus tsani, yang kedua, man yaktumul ilma wa la yubayyinu illa li ghardin dunyawi. Ada yang menyembunyikan ilmu ya, baru mau dibuka kalau dapat maksud duniawi. Nah, ini juga termasuk tercela. Jadi tidak menjelaskan ilmu itu baru mau dijelaskan kalau mendapat imbalan. Umpamanya apa itu harta, apa itu jabatan, apakah itu dan lain sebagainya. Nah, al-qismus tsalits man yaktumul ilma bakhlan bi wa la yubayyin illa lighardin dunyawi. Ada yang menyembunyikan ilmu karena memang rasa bakhil. Ya, rasa bakhil dia dan dia tidak menjelaskan kecuali ya pada imbalan. Ya, fajma'u al-amraini. Dia sudah bakhil dan juga baru mau menjelaskan kalau ada imbalan. Ini juga syarul aqsam, ini juga seburuk-buruk bagian. Yang terakhir adalah al-qismur rabi' yubayyinu bilisani wa hali wa qalamihi bighaddin nazari ila ma qubila ilaih. Jadi orang yang menjelaskan kepada ilmu dengan sukarela apakah mendapat imbalan atau tidak, ya jelaskan. Inilah yang al-qismu al-rabi', inilah bagian yang keempat, ini para pewaris para nabi. Jadi para imam mazhab, mereka adalah para ulama-ulama kita yang tuntut tanpa pamrih, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah an mata'ad dunya qalil. Ini juga penting sekali untuk kita bahwa perhiasan dan kenikmatan dunia itu sangat sedikit, ya, meskipun dia banyak jumlahnya. Karena Allah mengatakan wa yashtaru nabi samanan qalila. Harga murah di sini itu maksudnya adalah duniawi. Jadi perbendaharaan dunia ini meskipun banyak tetap itu sedikit, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang ada di akhirat. Nah. Wa minha, Ibu, faedah lagi, iqamatul adil fil jaza'. Ya. Bahwasanya orang itu mendapat siksaan itu karena itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu tidak diazab kecuali karena perbuatannya. Maka Allah berfirman, ulaika ma yaquluna fi butun illan nar. Itulah keadilan. Jadi keadilan itu ketika orang berbuat jahat disanksi. Ketika orang berbuat baik kemudian diberi kebaikan, diberi pahala. Itu namanya keadilan. Kemudian faedah lagi, isbat yaumil qiyamah. Ya. Ini juga termasuk faedah bahwa kita selalu percaya akan adanya hari kiamat. Ya, jadi hampir semua surat, hampir semua nabi, semuanya membawa risalah bahwa akan ada pembalasan. Ya.
Anna yaumal qiyamati yuzakka fil insan. Nah, nanti di hari kiamat orang-orang yang baik itu akan dipuji oleh Allah. Akan diberi hadiah. Wa yuzakkihim. Dipuji, dihargai, diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia mereka tidak mendapatkan penghargaan, maka nanti di akhirat mereka pasti akan mendapatkan penghargaan. Orang yang baik di dunia sudah mendapatkan penghargaan oleh manusia, di akhirat juga nanti mendapat penghargaan yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kita ini meyakini akan adanya hari kebangkitan, ya. Karena kalau enggak, ya betapa banyak orang yang berbuat baik tapi luput, ya, dari dari tim yang memberi hadiah, seperti banyak pahlawan nasional, betapa banyak pahlawan tak dikenal, ya, betapa banyak pahlawan telah membela bangsa negara, membela kebaikan, dan mereka tak dikenal sehingga mereka tidak ditulis sebagai pahlawan. Nah, nanti di akhirat mereka itulah nanti akan menjadi pahlawan, mereka akan diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ulama yang sangat terkenal yang telah berkhidmat dalam bidang ilmu, ya, yang kita kenal hanya 4 mazhab, misalnya ulama besar itu banyak. Nah, sehingga luput dari kita, luput dari generasi sekarang karena mungkin tidak ada info. Nah, nanti di akhirat mereka semua akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka akan diberi hadiah, diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat jasa-jasa mereka dalam rangka khidmah kepada ilmu ini. Nah, inilah sekali lagi hikmahnya akan adanya hari kiamat. Semua kebaikan akan diberi hadiah, semua keburukan akan diberi sanksi. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah lagi ghilzu uqubati haula. Besarnya sanksi dan azab yang diancamkan kepada mereka tadi yang menyembunyikan ilmu dan juga menjual ayat dengan harga murah. Ya, karena ayatnya tadi mengatakan mereka tidak makan kecuali api neraka. Dan mereka tidak diajak bicara. Ulai akhsafi wala tukallimun. Ya, mereka tidak dibaca, artinya tidak diajak bicara secara lembut, ya, oleh malaikat. Allah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi orang Islam, ya, tentu sebaliknya. Kemudian Bapak Ibu, faedah lagi, anna azab haul kafirin azabun mu'lim. Sanksi yang menanti, ya, orang-orang kafir itu adalah sanksi yang sangat pedih. Ya, jadi sanksi atau iqab atau azab yang menanti mereka itu azabnya tidak main-main, tapi azab yang sangat pedih. Baik itu pedih secara jasmani dan rohani. Ya. Jadi azab itu dua, menyiksa jasmani kita dan juga menyiksa rohani. Ya, karena Allah berfirman di dalam surat allati tattali'u alal afidah, ya, surat Al-Lumazah itu, ya, wailul likulli humazatil ladzi jama'a mala wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil khutama wa ma adraka mal khutama narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah, kan itu ayatnya. Neraka itu, api itu akan menyentuh lerung-lerung kalbu mereka. Jadi itu rohani. Kalau jasmani seperti dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kulit mereka itu terkelupas, meleleh karena panasnya api neraka itu, baddalnahum, kami ganti lagi kulit yang lain, kata Allah. Baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kami ganti lagi kulit mereka dan kulit yang lain, kemudian dipanaskan lagi, dilelehkan lagi sepanjang masa agar mereka merasakan azab yang sangat pedih. Nauzubillah. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Jadi azab neraka itu dua-duanya, jasmani dan rohani. Ya, termasuk juga firman Allah, wasumaan hamima. Mereka diberi air, disiramnya air yang sangat panas. Fakata, sehingga mencabik-cabik lambung, sehingga mencabik-cabik usus mereka. Kemudian di ayat yang lain, yusabu min fawqi ru'usimul hamim. Disirami di atas kepala mereka api yang air cairan yang sangat panas. Yusharu fi ma fi butunihim.
membuat perut-perut mereka menjadi terbakar hangus. Walahum maqamin min hadid lama aradu ay yakhruju minha min ghammin uidu fiha. Nah, ketika mereka ingin keluar, mencoba keluar, kemudian dikembalikan kembali. Wazuqu azabal hari dan seterusnya. Nah, jadi memang inilah ancaman-ancaman yang disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi penghuninya. Tentu kita gambarkan oleh Allah apa yang akan terjadi di akhirat ini secara sangat besar, ya. Gambaran yang sangat betul-betul detail itu menunjukkan bahwa agar kita ini waspada, agar kita ini selalu berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Maka kita ini selalu berdoa, ya, setiap sholat kita, ya, itu doa yang kita baca dalamkan dianjurkan oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Kan ada wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal, ya. Itu supaya kita baca terus, ya, setiap sholat kita. Apakah itu sholat sunnah, apakah itu sholat wajib, jangan lupa membaca doa itu. Itu dari Rasulullah SAW. Ya. Doa permohonan kepada Allah dari, ya, api neraka dan juga siksa kubur. Kemudian setelah ini Allah berfirman, Ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'ala an-nar. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang membeli, ya. Jadi menjual agama, menjual hidup dengan mengambil kesesatan. Nah, mengganti hidayah dengan mengambil kesesatan. Wal azab bil maghfirah. Mengambil azab dengan menjual ampunan. Luar biasa ini ungkapan. Jadi orang-orang yang menyembunyikan ilmu, orang yang menjual ayat, ibaratnya mereka itu adalah menjual hidayah dengan mengambil kesesatan. Atau mengganti, ya, ampunan dengan mengambil azab. Fama asbaron. Kok mereka tega, ya, kok. Alangkah sabarnya mereka kepada itu. Alangkah sabarnya mereka kepada neraka. Artinya sudah pasti mereka akan mendapat api neraka, kok mau, kan gitu. Kita langsung kepada min fawaidil ayat anna sababa dhalalil haula'i wa kitmanihim al-haq anna lahum yuridunal huda. Sebab kenapa orang itu tersesat, kenapa mereka itu menyembunyikan ilmu, kenapa mereka itu menjual ayat, li'annahum lam yuridul huda. Mereka tidak mau petunjuk asalnya. Wa inna ma'aradud dhalal. Mereka hanya ingin kesesatan dan kerusakan. Wal iyaz billah. Jadi mereka tidak suka. Ya. Ya. Anna kitmanal ilmi wa bayanil ghadi dunyawi minad dalal. Nah, ini juga. Jadi menjual ayat tadi itu termasuk kesesatan. Li'annahu jahilun bima yajibu. Li'annahu jahilun bima yajibu. Ini mohon maaf, saya ada telepon. Ada. Tapi saya masih jangan bilang. Saya masih daring, ya daring ya. Ya. Boleh. Ya. Ini mohon maaf, kebetulan di rumah anak-anak masih sebagian tidur. Ya, jadi orang yang menyembunyikan ilmu dan juga menjual ayat termasuk kesesatan. Jadi Allah mengatakan, yasharuna dhalalah bil huda. Ta'udzubillahi min dzalik. Kemudian anna uqubatallahi lahum laisa zulman minhum. Nah, ini juga penting sekali bahwa azab
Allah yang menimpa mereka itu bukan kezaliman bagi mereka. Ya, bukan, tetapi justru keadilan. Ya. Bal humul ladzina tasabbabu laha. Nah, karena mereka yang menyebabkan diri mereka sendiri ya. Kenapa mereka melakukan kesesatan? Kenapa mereka melakukan kejahatan sehingga mereka diazab ya. Sekali lagi ini merupakan suatu akidah ya. Jadi jangan sampai ada orang disiksa, ada orang kena azab terus beranggapan bahwa itu ada sudah takdirnya. Tidak bisa karena mereka diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi azab yang menimpa itu orang itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Anna nasral ilmi wa izharahu wa bayanahu min asbabil maghfirah. Ini penting sekali. Bahwa menyebarkan ilmu dan menampakkannya dan menjelaskannya itu termasuk sebab ampunan. Ya. Li'annahu ja'ala lahum al-azaba fi muqabalatil kitman. Kenapa dengan demikian? Karena menjadikannya ya. Karena sebaliknya menyembunyikannya itu adalah azab. Nah, artinya dengan menyebarkan ilmu dan menampakkannya itu termasuk sebab-sebab itu ampunan. Sebaliknya dengan menyembunyikannya itu sebab-sebab azab. Nah. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araqallah wa la takun lil kha'inina khasima wastaghfirillah. Ini contoh ayatnya. Jadi menjelaskan ilmu, menampakkannya itu termasuk sebab maghfirah. Sebab maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Min faedah ayat isbatul ajab lillah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ada sifat ajab ya. Allah Subhanahu wa taala melihat orang ini kok sungguh ya. Sungguh sungguh beraninya mereka orang-orang yang masuk neraka itu kok sudah tahu bahwasanya sanksinya ini sangat pedih, kok masih saja mereka mau melakukan perbuatan itu. Ya. Fama asbarahum 'alan nar. Al-isyara ila syiddati adabihim. Ini faedah juga bahwa dari ayat di atas tadi menunjukkan suatu bahwa betapa pedihnya azab yang akan menimpa mereka ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab dengan secara benar. Nah, dan orang-orang yang masih berselisih tentang itu maka mereka berada di dalam pertentangan syiqaq ya. Janibin ba'id minal haq ya. Mereka berada dalam jauh sekali ya dari kebenaran. Syak itu adalah lembah sebetulnya ya. Jadi orang yang berselisih dalam ini artinya bahwa Allah pernah menurunkan Alkitab, mereka berada di dalam kesesatan yang jauh atau dalam tempat yang sangat jauh dari kebenaran. Min fawaidil ayat isbatul ilal wal asbab liqouli ta'ala zalika bi anna Allah nazzala al-kitab ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hujjah ya. Jadi sudah tidak ada lagi alasan ya bagi umat manusia nanti di akhirat ketika mereka mengadu bahwasanya tidak ada petunjuk ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya, telah menurunkan rasul-rasulnya sehingga manusia nanti tidak ada lagi hujah di hadapan Allah ketika menghadapi azab. As-sana ala kutubillahi azza wa jal ya, pujian ya bagi kitab-kitab Allah. Apa itu kitab Zabur, apa itu kitab Taurat, apa itu kitab Injil dan juga termasuk Al-Qur'an ya. Annal mukhtalifina fi kitubillahi la yazaluna fi syiqaq. Jadi orang-orang berselisih ya. Dalam kitab Allah ini mereka jauh dari tempatnya dari kebenaran. Artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani ya yang tidak mengakui kitab Al-Qur'an misalnya, mereka tempatnya itu jauh dari kebenaran. Faedah di sini lagi bahwa ini faedah sangat penting sekali yang saya sampaikan, annal ikhtilaf laisa rahmah pada dasarnya ya. Berselisih itu bukanlah rahmat pada dasarnya. Ya, mungkin kita sering mendengar Bapak Ibu
ada kata-kata yang disampaikan oleh para ulama atau siapa ada yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku itu rahmah katanya. Sekali lagi itu tidak sehat, itu tidak sah secara ya. Itu juga bukan hadis ya. Adalah perkataan dari seorang khalifah kalau nggak salah Umar bin Abdi Al-Aziz ya. Jadi ikhtilaf umatir rahmah itu bukan hadis ya, dan juga maknanya tidak mutlak seperti itu ya. Justru yang benar adalah pada dasarnya ikhtilaf itu adalah bukan rahmah sebetulnya ya. Nah, kapan itu ikhtilaf itu menjadi rahmah? Ketika para ulama yang sudah beristihad ya untuk mencapai kebenaran, kemudian mereka berikhtilaf dalam hal memahami satu teks hadis atau teks ayat, baru nanti hasil istihadnya itu berselisih. Ada yang memilih A, ada yang memilih pendapat B, nah itu baru nanti disebut dengan ikhtilaf. Tapi kalau pada dasarnya ikhtilaf umat itu enggak bagus sebetulnya, ya. Karena Allah mencelah orang-orang berselisih itu. Seperti dalam ayat wala yazaluna muqin illa man rahimar rabbuk. Ini celaan ini. Mereka selalu saja berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Ini celaan ini ayat ini. Nah, jadi kita tidak tertipu dengan jargon ataupun ungkapan-ungkapan ikhtilaf ummati rahmah itu tidak mutlak seperti itu ya. Jadi seperti umpamanya ketika ada orang Kristen, ada orang non muslim punya rahmah kan tidak ya. Jadi ikhtilaf rahmat umat itu yang ada dalam konteksnya orang Islam ya. Para mujtahidin ya. Para mujtahidin beristihad, kemudian mereka hasil ijtihadnya ternyata berselisih dan berpendapat, itu baru sehingga saling menghargai satu sama lain baru namanya rahmah. Tapi kalau secara mutlak begitu tidak. Ya, memang idealnya umat Islam ini ya satu kata sebetulnya. Ya, tapi kan itu kan tidak mungkin terjadi. Ya, karena masing-masing orang itu punya pemikiran, punya dasar hukum, punya cara berpikir tersendiri. Ya. Jadi ketika para ulama, para mujtahidin, nah itu nanti baru ikhtilafu ummati rahmah. Dan jelas itu bukan hadis ya, itu kalau tidak salah perkataannya Abdul Aziz ya, Umar ibnu Abdul Aziz. Kemudian kita lanjut pada ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك صدقون. Ayat ini sebagian ahli tafsir menyebut bahwa ada sebab nuzulnya, diantaranya adalah ada kebiasaan ya orang-orang jahiliyah itu sampai mereka masuk Islam ya, keluar rumah itu lewat pintu depan. Nanti kalau mau bepergian jauh ya mereka lewat pintu depan keluar rumah. Nanti kalau pulangnya itu lewat pintu belakang. Nah, ini nggak tahu apa. Itu jadi suatu adat ya itu ya. Jadi tabu kalau lewat pintu depan ketika kembali dari bepergian. Nah, ini semua hal-hal ya berbau mistis gitu ya. Nah, kemudian Allah meluruskan ya keyakinan itu bahwa itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Kebaikan bukan di situ. Ya, jadi mereka menganggap akan mujur, akan baik, akan nasib baik ketika orang itu keluar rumah lewat pintu depan, nanti baliknya lewat pintu belakang. Nah, itu keyakinan. Ya, saya kira juga di masyarakat kita banyak hal-hal seperti itu ya.
mistis ya, yang seperti itu, seperti hari-hari dan sebagainya. Ini sekali lagi itu suatu hal yang sudah ada sejak zaman dahulu ya. Mistisme, kejadian-kejadian seperti itu, apa namanya, keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar itu kan, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ini diantaranya juga. Ya, ada kebiasaan orang jahiliyah itu kalau ke rumah bepergian jauh itu lewat pintu belakang. Nanti kalau kembalinya harus lewat pintu belakang, bukan pintu depan lagi. Ya, kenapa? Apa ya, ada apa namanya? Nanti kena musibah dan sebagainya. Ya, seperti ini hal-hal yang mistis ya, seperti di zaman sekarang ini ya. Angka, ya, ada angka yang apa namanya tidak muncul dan sebagainya. Ada hari-hari tidak muncul dan sebagainya. Ini semua adalah keyakinan yang tidak berdasar. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ini salah satu ayat yang meluruskan itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Ya. Bukanlah yang namanya kebaikan itu kamu mengarahkan wajahmu ke arah barat atau ke timur. Tetapi kebaikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para anbiya. Wa atal mal, dan termasuk kebaikan itu adalah memberi harta. Jadi menghadiahkan harta kepada siapa? Orang yang dicintai, termasuk karib kerabat. Nah, karib kerabat ini sini adalah ya dari keluarga ibu khususnya, itu namanya karib kerabat. Wal yatama, dan juga anak yatim dan anak yang miskin. Wabnis sabil, ya, orang dalam perjalanan jauh yang terputus dari keluarganya, meskipun dia kaya di kampungnya, tapi karena dia dalam perjalanan terputus dari keluarganya, itu berhak untuk diberi harta. Wasailin, dan orang pengemis-pengemis, wafir riqabi, dan juga apa namanya hamba sahaya ya yang minta dibebaskan ya. Wa aqamas salata, dan juga mendirikan salat. Itu kebaikan ya. Bukan kebaikan itu yang mistis tadi. Wa ataz zakata, dan juga apa namanya mengeluarkan zakat. Di sini ada. Tadi ada wa atal mal. Kemudian wa ataz zakat. Berarti apa bedanya? Jadi atal mal pertama itu adalah dalam bentuk sukarela ya, bahwasanya memang dalam memberi harta itu ada namanya zakat, ada namanya infak ya, ada namanya sedekah ya, seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Kalau zakat itu sifatnya wajib dan dalam bentuk benda. Ya, kalau infak bisa dalam bentuk jasa, bisa dalam bentuk benda. Ya, mohon maaf, kalau infak ya bisa sukarela, bisa wajib, bisa zakat, dan itu bentuk benda ya. Kalau sedekah itu yang lebih umum, sedekah itu bisa bentuk benda, bisa bentuk jasa, dan itu sifatnya bisa sukarela, bisa wajib. Nah, kalau sedekah itu dalam bentuk wajib maka jatuhnya zakat. Kalau sedekah itu dalam bentuk sukarela maka jatuhnya infak. Nah, itu ya. Wal mufuna bi'ahdihim, dan orang-orang yang menepati janji ketika mereka berjanji. Wasabirin, mereka orang yang bersabar. Fil ba'sai wad dharra, ketika datang bencana, kesulitan. Wahinal ba's, ya, ketika dalam kondisi yang berat mereka orang yang bersabar. Orang itu kebaikan. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itu orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ya perkara keimanan dan keislaman. Di sini ada iman, ada juga Islam ya. Iman itu seperti iman kepada Allah dan seterusnya. Dan ada juga Islam seperti mendirikan sholat, kemudian menepati janji dan sebagainya. Kita langsung ke ayatnya. Ya, ini ayatnya sangat panjang dan sangat bagus, sekaligus memberikan kepada kita info atau maklumat, ilmu tentang iman dan juga ilmu tentang Islam. Jadi kata para ulama, iman itu bisa dipisah. Kalau iman itu berkaitan dengan hati, kalau Islam dan anggota badan. Nah, jadi orang itu beriman dulu, orang itu masuk Islam, gitu. Kemudian saya itu mengamalkan al-imanu wal Islam. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka orang yang jujur. Al-faidah,
Albir hakikatah wal iman. Nah, ini. Kebaikan itu, ya, albir itu hakikatnya adalah iman itu sendiri. Dan seterusnya tadi. Wal iman billahi yatadamunu arba'ata umur. Iman kepada Allah itu meliputi 4 perkara. Pertama, meyakini akan keberadaan Allah. Wal iman bi rububiyyati, meyakini bahwasanya Dialah Maha Pencipta. Jadi mengakui keimanan tentang akan rububiyahnya Allah. Wal iman bi uluhiyyati, dan meyakini akan uluhiyahnya Allah. Jadi Dia hanya berhak untuk disembah, dan meyakini tentang asma dan sifatnya. Ini sudah sering disampaikan, sudah sering berada di kitab-kitab, ya. Al iman bi wujudihi. Jadi kita yakin betul bahwa Allah itu ada. Baik secara syariat, secara al-his, panca indera, dan juga secara akal dan fitrah. Ya. Jadi kita meyakini akan keberadaan Allah secara syariat, secara panca indera, secara akal, dan secara fitrah. Ya. Bahwa Allah itu ada. Nah, secara akal juga am-khuliqun min ghairi am-humul khaliqun. Dalil fitrah tusabbihu samawati wal ard wa man fihin. Jadi secara fitrawi itu makhluk itu pasti meyakini akan adanya Allah pencipta jagat raya ini. Ya. Al-iman bi uluhiyati, kita percaya bahwa Dialah berhak untuk disembah, ya, seperti firman Allah, zalika bi annallahu wal haq wa annama yad'una min dunihi wal batil. Itulah Allah yang hak, dan apa yang mereka sembah selainnya itu adalah kebatilan. Wa annallahu wal aliyyu al-kabir, ya, Dialah Allah Maha tinggi dan Maha perkasa, Maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah anna ta'atullah minal bir. Ketaatan itu termasuk albir, ya, albir. Ketaatan termasuk albir. Annal imana bil yaumil akhir, ya, bahwa keimanan akan hari kiamat itu termasuk kebaikan, albir. Wa yashmalu kullama akhbara bihi mimma yakunu ba'dal maut. Jadi iman kepada hari akhir itu meliputi iman tentang naza, iman tentang pencabut nyawa, iman tentang alam barzakh, alam kubur, termasuk iman tentang hari kebangkitan, iman tentang hari mahsyar, tentang yaumul hisab, tentang haud, dan sebagainya. Jadi semua rincian, ya, berkaitan dengan apa yang akan terjadi masa depan, apa yang akan terjadi nanti di alam akhirat, itu termasuk al-iman biyaumi al-akhir, termasuk muqaddimahnya, yaitu tentang apa yang terjadi di azab di dalam kubur, di alam barzakh. Itu termasuk bagian daripada iman kepada hari akhir, ya. Jadi iman kepada hari akhir itu bukan hanya meliputi pada hari kebangkitan saja, tapi di alam barzakh itu sudah termasuk iman kepada hari akhir, karena itu muqaddimahnya. Ya, jadi seperti pertanyaan mungkar nakir dan man rabbuka, itu termasuk iman kepada yang akhir itu. Termasuk nanti azabil qabri wa na'imihi, iman kepada siksa kubur dan nikmat kubur, itu termasuk iman, ya, kepada hari akhir. Nanti setelah itu baru nanti kebangkitan, ada mizan, ada alkitab, ya, ada shimal, ada jannah, ada surga, ada hisab, ada haud, dan seterusnya. Itu semua adalah bagian daripada iman kepada hari akhir, ya. Dan harus kita yakini semua itu. Semua yang ada dalilnya kita harus yakini, ya. Semua yang ada dalilnya harus kita yakini. Annal imana bil malaikati minal bir, ya, termasuk kebaikan itu adalah iman kepada para malaikat. Ya, kita sebut secara rinci dan secara general. Kalau secara general itu bahwasanya kita meyakini bahwa ada makhluk Allah yang diciptakan dari nur, dari cahaya, gitu, dan mereka adalah orang-orang yang mereka adalah makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka punya tugas dan sebagainya. Itu secara general. Kalau secara rinci, kita meyakini bahwa malaikat itu punya tugas, ya. Dan juga ada nama-nama yang sudah pernah kita diberitahu oleh Allah dan Rasulnya, seperti Israfil, seperti Mikail, seperti Jibril, seperti Malik, seperti Ridwan, ya, seperti Raqib, seperti Atid, ya, seperti Munkar dan Nakir. Nah, adapun Israel, ini saya garis bawah ini, ya, mungkin kita waktu belajar dulu akidah akhlak diajari oleh guru kita pada saat kita masih SD, bahwasanya di antara nama malaikat itu ada Israel, kan, gitu. Nah, ternyata setelah dilacak secara mendalam, ditelusuri hadis-hadis tentang nama malaikat, diketemukan
bahwa Israel itu sumbernya bukan dari hadis Nabi, tapi itu sumbernya adalah Israiliyat atau info-info dari kitab-kitab Bani Israel. Sehingga para ulama tidak setuju ya bahwasanya malaikat pencabut nyawa namanya Israel. Yang betul adalah malakul maut. Yang ada itu malakul maut. Rasulullah tidak pernah menyebut Israel. Allah juga nggak pernah menyebut Israel yang adalah malakul maut. Seperti qul yatawaffakum malakul maut. Nah, jadi mulai sekarang ya bahwa malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut, nah, bukan Israel. Nah, Israel itu sebenarnya malaikat namanya Harun, ada juga malaikat namanya Az-Zabaniyah, itu malaikatul azab. Seperti dalam surat seperti di dalam surat Al-Alaq, falyad'u nadiya sanad'u zabaniyah. Ya, jadi mereka adalah makhluk Allah yang tidak pernah merasa lapar, tidak pernah merasa haus, tidak pernah maksiat. Ya, mereka diciptakan dari cahaya. Mereka mengawasi kita. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Jadi mereka setiap manusia punya malaikat ya, di depan dan di belakang ini ayat. Ya, mereka mengawasi para manusia dengan membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada wujudnya ya, ini tambahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli, Bapak Ibu. Rasulullah SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli, bentuknya rupanya yang asli. Ya, jadi waktu itu ditanya oleh Aisyah, bagaimana Jibril, bagaimana sifatnya, bagaimana rupanya? Kata beliau, ra'aitu janahaihi ma saddal ufuq. Aku lihat, kata beliau, sayapnya ini yang kanan itu menutupi sampai ufuk barat, yang menutupi sampai ufuk timur. Nah, itu satu malaikat saja sudah besarnya kayak bumi ini besar. Ya. Jadi sangat mudah bagi para malaikat untuk mengazab manusia, itu mudah sekali. Satu sayap saya sudah hancur bumi ini. Ya. Jadi begitu besarnya malaikat itu. Sangat-sangat besar. Sangat. Ya. Kalau berfirman, ya ketika menjelaskan bahwa Nabi itu pernah melihat malaikat. Ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Ya, jadi Bapak tahu mana ayatnya bahwa Rasul itu pernah melihat malaikat dalam bentuk asli, baca surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Itu Jibril. Allamu dzu mirratin fastawa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ini kisahnya di Gua Hira. Nah, baru nanti walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dia pernah melihat Jibril di waktu yang lain. Di mana? Inda sidratil muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha. Jadi Rasulullah pernah Jibril 2 kali. Pertama, waktu beliau mau diangkat jadi Rasul, itu Gua Hira. Begitu besarnya makhluk itu sampai Rasulullah ketakutan. Ya, dalam kisahnya itu. Nah, yang kedua kalinya sudah enggak, karena sudah lihat. Ketika beliau di Isra Mi'raj. Nah, kan ada ayatnya inda Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Jadi Bapak Ibu, itulah malaikat yang punya tugas masing-masing seperti wan-nazi'at gharqa wan-nasyitati nashta dan seterusnya. Jadi kita percaya bahwa ada namanya malaikat. Wa min fawaidil ayat anna al-iman bil kutub min bir. Ya, percaya pada kitab-kitab itu termasuk bir, ya, termasuk kebaikan. Ya. Kitab-kitab terdahulu seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga Suhuf Ibrahim dan sebagainya. Min fawaidil ayat anal iman bin nabiyina minal bir. Termasuk itu adalah termasuk albir itu adalah kepada para nabi. Ya, ini para anbiya, mereka adalah makhluk Allah, mereka adalah manusia biasa tapi mendapatkan
ya, mendapat khususan yaitu kenabian, yaitu risalah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah menjadi perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka para nabi. Ya. Jadi sedikit tentang nabi yang ada di Al-Qur'an itu ada 25 nabi wajib kita imani. 25 nabi dan rasul yang ada di Al-Qur'an. Ya, semua adalah nabi dan rasul. Semua itu adalah nama-nama nabi dan rasul. Nah, mereka ini tidak semuanya rasul. Ya. Tapi mereka semuanya nabi. Ya. Tapi nabi yang rasul pertama itu adalah Nabi Nuh. Jadi Adam itu bukan rasul, tapi dia nabi. Ya, itu nabi. Kalau Nuh, nabi dan rasul. Nah, Musa, nabi dan rasul jelas. Kalau Isa juga nabi dan rasul. Muhammad, nabi dan rasul. Nah, jadi ada nabi, ada rasul. Ya. Semua rasul pasti nabi. Tidak semua nabi itu rasul. Nah, rasul itu ada sebagian saja. Jadi nabi lebih banyak. Nabi lebih banyak. Nah, 25 nabi yang ada dalam Al-Quran ini wajib. Siapa yang mengingkari, maka dia kafir. Nah, 25 nabi dan rasul yang ada dalam Al-Quran ini, siapa yang mengingkari satu saja, maka dia telah kafir. Keimanan apa itu? Nah, mengingkari satu nabi sama dengan mengingkari sama dengan nah, contohnya umpamanya bercerita tentang Nabi itu hanya mendustakan satu rasul atau satu nabi, yaitu Nabi Nuh saja. Karena yang diutus kepada mereka hanya mendustakan Nabi Nuh, maka mereka Allah menyebut mereka itu sama dengan telah mendustakan. Nah, kalau mengatakan kazzabat qaum Nuh al-mursalin, demikian hanya kaum Ad, demikian hanya kaum Nabi Syuaib. Allah berfirman kazzaba ashabul aikatil mursalin Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Syuaib. Kazzabat Ad al-mursalin, kaum Ad sungguh telah mendustakan seluruh rasul. Padahal yang diutus kepada mereka hanya satu, itu Nabi Hud dan seterusnya. Nah, demikian hanya kaum Bani Israel. Mereka itu meyakini seluruh nabi yang ada kecuali dua, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Ya. Kalau kaum Nasrani mungkin mereka meyakini seluruh nabi kecuali satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi keyakinan mereka terhadap nabi itu tidak sah, tidak ada gunanya selama mereka mengingkari salah satu dari nabi yang lain. Nah, kita umat Islam yang paling adil, umat yang paling bijak. Ya, kita meyakini seluruh nabi yang ada selama itu disampaikan oleh Allah dan Rasul. Itu termasuk iman kepada para nabi. Qul amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kan? Kita meyakini ya selama itu Allah yang menyampaikan, ya kita percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Musa dan sebagainya. Nah, kita ini umat yang paling adil. Ya. Sementara mereka tidak. Mereka hanya mengimani Nabi yang berasal dari mereka. Ketika Nabi disebut Nabi Muhammad, mereka nggak percaya. Nah, sehingga kekufuran atau apa namanya kedustaan ya, akan Nabi Muhammad itu sama dengan mendustakan seluruh Nabi. Karena Nabi hukumnya sama dengan hukum kepada seluruh Nabi. Karena para Nabi ini sangat bisa terpisahkan. Ya. Jadi al-iman bin Nabi minal bir, termasuk kebaikan. Baik, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah untuk pada pagi hari ini. Ini memang ayat sangat panjang dan hikmah yang dikandung juga sangat panjang. Ada keimanan juga, ada keislaman juga. Ada nama-nama Nabi, insyaAllah nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu kulli sahabati ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ma yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma shfi mautana wa mautaal muslimin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah. Allahumma la sihhata illa ma ja'altahu sihha wa la 'afiyata illa ma ja'altahu 'afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana la tad'na dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajata min hawaijid dunya illa lana ya qawi ya aziz innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.